Salam jumpa saudara, hari ini kami temani Anda di tanggal 27 November 2025. Fokus perhatian kami masih tertuju pada penanganan pasca bencana di 3 provinsi di kawasan Sumatera. Ada banjir bandang dan juga tanah longsor. Sejauh mana proses penanganannya dan apa yang perlu kita cermati terkait dengan mitigasi bencana ini, Audrey? Ya, selain itu juga ada sorotan kami soal pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi. Dua isu ini akan menjadi sorotan utama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifa Solesa akan bersama Anda untuk 2 jam ke depan. Kawan-kawan, untuk jalannya sudah terputus. Saudara, banjir melanda kota Lok Sumawe, Aceh. Banjir meluas hingga ke 68 desa di 4 kecamatan. Pantauan udara memperlihatkan bagaimana kondisi banjir di kota Lok Sumawe, Aceh. Salah satu titik terdampak banjir adalah di kawasan sekitar Polres Kota Lok Sumawe. Tingginya debit air juga mengakibatkan jalan nasional terendam sehingga aktivitas jadi lumpuh total. Hingga saat ini ada sebanyak 68 desa yang terdampak banjir di 4 kecamatan. Selain itu ratusan kepala keluarga juga telah diungsikan. Di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, banjir disertai longsor menyebabkan jalan lintas Aceh Tengah Biren terputus. Sejumlah kendaraan pun terpaksa menghentikan perjalanan karena material longsor dan pohon tumbang menutup badan jalan. Gambar ini memperlihatkan bagaimana kondisi jalan lintas yang menghubungkan antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Biren. Hujan deras juga mengguyur wilayah Aceh Tengah mengakibatkan banjir meluap sehingga menutupi jalan. Tak hanya itu, tanah longsor dan pohon tumbang di beberapa titik memperparah situasi sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Polisi imbau masyarakat agar menghindari kawasan ini dan memilih jalur alternatif untuk sementara waktu. Hujan deras mengguyur Banda Aceh sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah ruas jalan utama di Banda Aceh tergenang banjir. Di sejumlah titik ketinggian banjir mencapai 50 cm. Sejumlah kendaraan pun mogok saat melintasi banjir. Kendaraan yang mogok kemudian diangkut menggunakan kendaraan polisi. Kondisinya nih sejak tadi subuh, Pak. Setelah sholat subuh air langsung naik, Pak. Tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, Pak. Namun ada sebagian yang memaksakan, namun kita arahkan ke depan Makobrimob Polda Aceh untuk kita evakuasi, Pak, menggunakan trek kita, Pak, supaya masyarakat juga bisa nanti menuju ke tujuan dengan selamat, Pak. Tidak ada halangan dengan banjir, Pak. Mohon izin.
Kapal pengeruk emas di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat hanyut terbawa arus banjir di aliran Sungai Krueng Woila. Kapal hancur terbalik setelah menabrak pilar jembatan sebelum akhirnya hanyut di bawah arus. Selain kapal, banjir menyebabkan jembatan lintas provinsi di Gampong dipenuhi tumpukan kayu gelondongan tersangkut di bawah jembatan. Bencana serupa juga terjadi di Sumatera Utara. Bencana tanah longsor melanda 2 desa, persisnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. 4 orang meninggal dan 4 lainnya dinyatakan hilang. Dan 4 orang luka berat, 7 orang meninggal dunia. Dan Curah hujan tinggi membuat tanah longsor di Desa Panggugunan dan Desa Pulau Godang, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. 4 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 4 lainnya masih dicari. Sebanyak 6 warga yang terluka dirujuk ke RSUD Dolok Sanggul. Akibat longsor sedikitnya 9 rumah warga rusak, 1 unit alat berat dan 3 unit mobil ambulan disiagakan di lokasi untuk proses pencarian serta penanganan medis. dan 4 orang luka berat. Kami masih mencari korban yang 5 orang di reruntuhan banjir bandang yang terjadi di Desa Panggugunan, Kecamatan Pakat. Mohon doa supaya kami bisa menemukan dengan segera. Sementara di Kota Medan hingga Kamis siang banjir masih merendam Jalan Gatot Subroto di kawasan Kampung Lalang. Warga mengaku banjir mulai menggenangi area ini sejak Kamis pagi. Selain jalan protokol yang menghubungkan Kota Medan dan Kota Binjai, banjir turut merendam sejumlah rumah. Lumpuhnya jalan lintas Medan Binjai akibat terendam banjir membuat pengendara motor dari arah Binjai tujuan Medan dialihkan untuk masuk ke jalan tol dengan pengawalan polisi dan pengelola tol. Yang Anda lihat ini, saudara, pemotor diberi akses masuk melalui gerbang tol Sei Semayang dan diarahkan keluar melalui gerbang tol Helvetia. Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam konferensi pers menyampaikan siapa-siapa saja yang akan memimpin operasi penanganan tanggap darurat banjir di Aceh dan Sumatera Barat. Khusus untuk di Sumatera Utara, Suharyanto yang akan langsung memimpin karena di wilayah tersebutlah banyak daerah yang aksesnya masih terputus. BNPB akan membuka posko utama di wilayah Tapanuli Utara karena wilayah ini jalur komunikasi juga transportasi melalui jalur udara masih bisa digunakan. BNPB juga akan melibatkan TNI dan Polri ikut terlibat dalam penanganan tanggap darurat seperti evakuasi, pengiriman logistik, hingga pembukaan akses jalan yang terputus. Dan prioritas utama adalah memulihkan jalur transportasi agar pengiriman logistik bisa cepat tersalurkan kepada seluruh korban banjir. Ada beberapa langkah yang dilakukan ya. Yang pertama, ini karena khusus di Aceh, di Sumatera Utara, ini jalur transportasi, jalur komunikasi ini belum lancar. Sehingga itu dulu yang harus dipastikan bisa kembali normal. Yang pertama adalah jalur-jalur transportasi darat, ini masih banyak yang tertutup oleh bencana longsor. Contoh misalnya, kita sekarang ada di Tarutung, untuk menuju ke bawah, ke selatan, ya, ke Tapanuli Tengah belum bisa. Kemudian dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah, ke Sibolga nggak bisa lewat darat.
Sehingga beberapa hari Sibolga ini masyarakatnya tidak mendapat tambahan logistik, tapi per hari ini sudah 2 sorti BNPB mengirim logistik menggunakan pesawat Karapan. Dan untuk Tapanuli Tengah, informasinya besok juga Bapak Gubernur dari Medan akan mengirim 1 pesawat. Saudara, Polda Sumatera Utara menyampaikan laporan situasi bencana alam di wilayah Sumatera Utara. Terdapat 221 bencana alam pada tanggal 24 hingga 26 November 2025. Di antaranya tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan puting beliung. Bencana ini terjadi di 12 kabupaten kota. Sementara untuk jumlah korban meninggal 43 orang, 81 luka-luka, 88 lainnya masih dalam pencarian, dan jumlah pengungsi ada sebanyak 1.100 orang lebih. Data ini sifatnya dinamis sehingga mungkin saja ada perubahan saat Anda menonton. Laporan dari organisasi lingkungan Walhi menyebut penyebab paling serius dari bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena alih fungsi lahan. Aktivitas penebangan, pembukaan lahan, membuat kondisi hutan dan resapan air jadi berkurang sehingga meningkatkan resiko banjir bandang selama beberapa tahun terakhir. Apa yang melanda Sumatera bagian utara itu tidak semata-mata karena adanya siklon tropis Layar. Tapi yang paling penting untuk dikemukakan adalah bagaimana kemudian landscape bagian barat itu yang memang dia kondisinya adalah berbukit, bergelombang, dan curam. Hari ini telah mengalami ekstraksi yang disebabkan karena adanya satu alih fungsi yang diperuntukkan bagi pertambangan emas khususnya ya. Kemudian juga ada perkebunan, ada hutan tanaman. Kemudian juga ada pembangunan proyek-proyek seperti PLTA dan lain sebagainya. Kita tinjau kondisi warga dan proses penanganan pasca bencana di 2 daerah, persisnya di Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. 2 jurnalis kami siap untuk dengan laporan langsungnya. Ada jurnalis Kompas TV di Medan Sumatera Utara Emir Syah Purba, dan di Banda Aceh ada Rizka Devi. Saya memulai dengan Emir Syah terlebih dahulu yang ada di Medan Sumatera Utara. Gambarkan kepada kami keadaan warga saat ini dan cuaca di sana. Apakah memungkinkan untuk proses penanganan pasca bencana di sana, Emir? Ya, selamat sore Tifal dan juga saudara. Memang sampai dengan saat ini banjir masih menggenangi sebagian wilayah di kota Medan. Dan tempat saya mengabarkan saat ini Tifal dan juga saudara tepatnya berada di Kecamatan Medan Maimun yang menjadi salah satu daerah yang cukup parah terdampak banjir pada saat ini. Tepat saat ini saya berada di tempat pengungsian, yang mana tempat pengungsian ini merupakan sebuah sanggar seni milik seorang warga yang menyediakan tempat untuk warga Kampung Aur untuk mengungsi di tempat ini. Adapun saudara, Kampung Aur merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah karena memang berada tepat di samping aliran Sungai Deli. Pantauan kami tadi saudara, air sampai dengan sore hari ini masih cukup tinggi, berkisar antara 2 sampai 3 meter. Untuk di Kampung Aur sendiri saudara, bangunan 2 lantai saat ini hanya bisa terlihat di bagian lantai keduanya saja. Artinya pada sore hari ini belum tampak penurunan debit air yang terjadi di lokasi ini. Juga Tifal dan juga saudara, selain di Kampung Aur Kota Medan ataupun di Kecamatan Medan Maimun ini, banjir juga menggenangi sejumlah wilayah lainnya seperti di Kecamatan Medan Selayang dan juga di daerah Sunggal, yang mana banjir ini merendam rumah-rumah warga dengan ketinggian bervariasi antara 1 hingga 2 meter. Selain itu banjir juga memutus beberapa akses jalan seperti jalan nasional ataupun jalan lintas seperti di Gatot Subroto yang merupakan jalan lintas penghubung antara kota Medan dengan kota Binjai. Banjir menyebabkan kendaraan tidak bisa melewati akses jalan tersebut. Salah satunya adalah sepeda motor. Dari informasi yang saya dapatkan, pengendara sepeda motor yang melintasi jalan Gatot Subroto diarahkan masuk ke gerbang tol Semayang untuk diarahkan keluar menuju ke gerbang tol Helvetia, mengingat jalur di Gatot Subroto itu sebagian tidak bisa dilewati oleh pengendara. Begitu juga dengan jalan nasional ataupun jalan lintas antara kota Medan dengan tebing tinggi, yaitu jalan Sisingamangaraja, juga
saat ini masih terendam banjir yang pada akhirnya menyebabkan kemacetan yang mengular karena pengendara tidak dapat melintasi jalan tersebut. Kembali ke kondisi di pengungsian saat ini, saudara, ini merupakan warga-warga dari Kampung Aur yang dapat saya informasikan saat ini tepat berada di sisi kanan saya, merupakan aliran Sungai Deli, dan di seberangnya adalah Kampung Aur yang terdampak cukup parah akibat banjir saat ini. Saat berkomunikasi dengan warga tadinya, saudara, mengatakan banjir mulai terjadi pada pukul 10 pagi tadi dan warga melakukan evakuasi secara mandiri sebelum pada akhirnya tim dari BPBD juga melakukan bantuan untuk mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Warga juga mengaku, saudara, masih banyak barang-barang berharga lainnya yang saat ini terendam banjir karena mengingat warga mengutamakan keselamatan diri mereka terlebih dahulu, sehingga warga mengaku barang-barang berharga masih banyak yang ditinggalkan. Dan juga, saudara, warga mengaku saat ini sangat membutuhkan bantuan terutama logistik, baik itu bahan pokok maupun obat-obatan. Tival. Oke, itu kondisi di Medan. Sekarang kita cek kondisi di Banda Aceh. Rizka, untuk cuaca di sana bagaimana keadaan sekarang dan apa kabar warga yang terdampak banjir di sana? Dan juga saudara, benar sekali memang saat ini hampir di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh ini memang terdampak banjir dengan ketinggian rata-rata di 50 cm hingga 2 meter, dan ini juga beberapa banjir bahkan menutupi hingga atap warga. Dan juga untuk kondisi cuaca saat ini memang di luar masih diguyur hujan, dan diprediksi bahwa informasi yang kami terima dari BMKG bahwa hujan deras akan terus mengguyur kota Banda Aceh ataupun sekitarnya selama 3 hari ke depan. Dan juga ini saat ini memang dari pemerintah setempat, dari Gubernur Aceh ini sudah mengeluarkan penetapan untuk tanggap darurat bencana tentunya untuk 14 hari ke depan. Dan juga saat ini memang dari Gubernur Aceh sudah mengupayakan bantuan untuk helikopter dan juga dari Polda Aceh ini untuk bantuan logistik dan juga bantuan lainnya, karena mengingat memang akses jalan yang terputus di beberapa wilayah tentunya, dan ini adalah salah satunya adalah wilayah yang menghubungkan dari Banda Aceh dan juga Medan. Ini banyak jembatan lintas nasional yang memang ikut terputus. Salah satunya adalah jembatan yang terletak di Pidi Jaya, tepatnya di Berdu, yang menghubungkan Pidi dan juga Pidi Jaya. Sementara di tepi Mane juga ada jembatan yang menghubungkan antara Benar Meriah dan juga Aceh Tengah. Dan juga ada beberapa jembatan lainnya yang memang berada di Jalan Medan Banda Aceh yang masih dalam status rawan, dikarenakan memang debit air yang terus meningkat di kawasan lintas tersebut. Sementara juga saat ini kalau kita lihat memang ada beberapa daerah yang ikut terisolir begitu tentunya. Ini terhadap daerah-daerah yang memang termasuk ke dalam pedalaman di Aceh Tami, yang contohnya Langsa, Biren, dan juga Aceh Utara dan Lok Sumawe. Ini dikarenakan memang akses jembatan tadi yang sempat terputus, dan juga sampai sekarang masih diupayakan untuk penanganan seperti apa dari tim gabungannya. Kemudian juga karena salah satu faktor utamanya adalah komunikasi, dikarenakan memang saat ini di Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya dan tentunya di Provinsi Aceh ini memang sudah 2 hari sejak Rabu pagi kemarin, listriknya juga ikut padam lumpuh total, dan juga untuk jaringan seluler susah untuk berkomunikasi, dan itu yang menjadi faktor utama kendala untuk dapat mendapatkan informasi. Dan juga salah satunya yang dapat kami informasikan saat ini juga salah satu jurnalis dari Kompas TV masih menunggu dari kabar dari keluarga yang tidak bisa dihubungi di daerah yang memang tergolong parah. Dan juga sementara ini untuk penyaluran logistik saat ini memang sudah dilakukan untuk penyaluran logistik masa panik begitu terkait dengan penyaluran sembako dan juga lainnya. Sementara untuk titik pengungsian ini masih dihimbau agar warga tetap berada di tempat-tempat yang tinggi, dan juga beberapa titik lokasi pengungsian saat ini ada di tempat-tempat ibadah, dan juga dihimbau agar masyarakat terus berada di tempat-tempat yang tentunya aman. Ival. Rizka Devi melaporkan langsung dari Banda Aceh. Sebelumnya Amir Syapurba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Teman-teman, terima kasih. Korban banjir bandang di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat bertambah menjadi 4 orang. Semua korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 korban terjangan air bah di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di beberapa kawasan.
Polisi juga mengimbau kepada warga yang merasa kehilangan sanak saudaranya untuk dapat mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Padang mempermudah proses identifikasi korban. Selain di Kecamatan Koto Tangah, hujan deras yang melanda Kota Padang dilaporkan menyebabkan banjir di kecamatan lainnya yakni di Nanggalo dan Kecamatan Pauh. Akses jalan yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukit Tinggi putus total sejak Kamis siang karena banjir bandang di kawasan Malibo Anai. Luapan Sungai Malibo Anai menghantam kawasan perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang, tepatnya di kawasan Gapura. Selamat datang Kota Padang Panjang. Selain memutus akses jalan nasional, puluhan orang juga diduga menjadi korban tertimbun dan hanyut oleh derasnya arus sungai. Tim SAR gabungan sempat melakukan evakuasi tapi dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang tak memungkinkan. Assalamualaikum Komandan. Izin kami laporkan telah. Kita lihat bagaimana penanganan bencana banjir di wilayah Sumatera Barat. Sudah bersama kami dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, apakah penanganan yang paling prioritas sebenarnya oleh tim SAR di sana? Ya, Rio, masih di mute suaranya, boleh dinyalakan? Ya, untuk penanganan memang skala prioritasnya saat ini di tingkat provinsi itu di Kabupaten Agam, tepatnya di Kecamatan Malala, dan juga di Malibu Anai di Kabupaten Tanah Datar, dan di Kota Padang sendiri. Untuk penanganan sejauh ini memang masih proses evakuasi warga, terutama di daerah Malala. Yang menjadi kendala adalah akses jalan menuju titik-titik lokasi itu memang terputus akibat longsor dan juga banjir di beberapa kawasan jalur jalan menuju titik lokasi. Dan sejauh ini memang pemerintah provinsi sendiri masih memaksimalkan upaya melalui pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian, TNI dan Basarnas yang berada di kabupaten kota terdampak. Demikian. Saat ini suasananya seperti apa? Apakah terjadi hujan, Rio? Ya, untuk saat ini memang di Kota Padang sendiri, terutama umumnya di kawasan Sumatera Barat masih terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di Kota Padang dari pagi sampai saat ini masih turun hujan dan warga terutama yang terdampak banjir di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh itu masih dihimbau untuk mengungsi dan mereka ditempatkan untuk sementara waktu di bangunan sekolah SMP 24 Pauh Padang. Demikian. Ya, Rio, untuk laporan korban hilang, ini datanya berapa? Apakah ada laporan korban hilang? Karena kalau kita melihat kan banjir longsor ini sangat dahsyat sekali terjadi di Sumatera Barat. Ya, untuk laporan sejauh ini BPBD Provinsi Sumatera Barat sendiri memang masih melakukan pendataan. Hal ini memang terkendala karena komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, terutama di kawasan yang terdampak itu masih sulit karena jaringan dan beberapa aliran listrik di sana juga terputus. Dan untuk ini memang pemerintah provinsi menyatakan bahwasannya hingga Kamis siang itu terdata ada 9 orang korban jiwa dengan rincian 1 orang di Kabupaten Pasaman Barat, 3 orang di Kabupaten Agam, tepatnya di daerah Malala yang terjadi banjir bandang, dan 5 orang itu di Kota Padang. Dan juru bicara BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab menjelaskan bahwasannya masih ada kemungkinan besar adanya kemungkinan penambahan korban karena sejauh ini tim SAR masih melakukan pencarian dan masih ada laporan dugaan adanya orang hilang. Demikian. Iya, ada laporan 9 orang meninggal dunia akibat banjir dan juga longsor di Sumatera Barat, dan laporan untuk orang hilang masih terus diperbaharui. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Kembali ke Sumatera Utara, sejumlah korban longsor di Desa Dolok Nauli, Tapanuli Utara berharap pemerintah segera merelokasi karena permukiman yang mereka tempati terancam longsor susulan. Potensi tanah longsor bisa terjadi di desa itu, persisnya berada di Kecamatan Adian Koting karena permukiman warga berada di lereng bukit. Intensitas hujan yang tinggi sejak Senin kemarin membuat bencana longsor yang mengakibatkan 55 rumah rusak. Sementara pembukaan akses jalan yang tertimbun longsor masih terus dilakukan.
Saudara, Presiden Prabowo Subianto perintahkan bencana banjir dan longsor di Sumatera ditangani secara serius. Sesaat lagi kami kembali. Tidak masuk akal secara logika hukum maupun pengalaman kehidupan bahwa seorang yang akan dengan sengaja melakukan kejahatan berat yang berisiko hukuman penjara tanpa mendapat keuntungan apapun. Yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Presiden Prabowo Subianto kembali menggunakan hak istimewanya sebagai pemimpin negara. Setelah sebelumnya memberikan abolisi pada terpidana kasus korupsi, Prabowo kini mengeluarkan perintah rehabilitasi. Penerimanya adalah 3 mantan petinggi PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) yang dipidana dalam kasus korupsi. Perintah rehabilitasi keluar hanya berselang 5 hari setelah vonis pengadilan. Nama Ira Puspadewi seketika jadi perbincangan publik. Mantan dirut PT ASDP ini dibela warganet karena dinilai tidak bersalah dalam kasus kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Warganet bahkan menjuluki kasus Ira sebagai Tom Lembong Jilid 2. Tetapi majelis hakim punya penilaian lain. Meski Ira dan koleganya tak terbukti menerima aliran dana, tetapi dinyatakan memperkaya suatu korporasi atau orang lain. Kasus itu disebut merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Lalu apa motivasi mereka untuk dengan sengaja merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah dan menanggung risiko pidana penjara? Tidak masuk akal secara logika hukum maupun pengalaman kehidupan bahwa seorang yang akan dengan sengaja melakukan kejahatan berat yang berisiko hukuman penjara tanpa mendapat keuntungan apapun. Dalam semua kasus korupsi yang pernah ada, selalu ada motif ekonomi yang jelas baik berupa pengayaan langsung maupun tidak langsung. Ketiadaan total motif ekonomi dalam perkara ini merupakan indikator kuat bahwa ini bukan tindak pidana korupsi, melainkan keputusan bisnis yang mungkin tidak optimal. Merespons vonis hakim, Ira menegaskan tindakannya bukanlah korupsi. Menurutnya, keputusan akuisisi semata strategi untuk mendukung operasional ASDP. Kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini, kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Oleh Pengadilan Tipikor, Ira divonis 4,5 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Sementara 2 mantan direksi ASDP lainnya, Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono, masing-masing dihukum 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Kasus ini pun mendapat atensi Presiden. Melalui hak istimewanya, Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi atau pemulihan hak dan nama baik kepada ex-direktur PT ASDP Ira Puspadewi serta 2 terpidana lainnya. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, rehabilitasi diberikan setelah adanya aspirasi masyarakat melalui DPR. Terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat
atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Menurut Mahkamah Agung, rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sudah diatur dalam undang-undang. Namun hak istimewa ini tetap memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yaitu pasal 14 ayat 1, bahwa itu kan Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi itu hak istimewa yang diberikan ke Presiden, tentunya dengan pertimbangan yang lebih besar. Untuk kepentingan yang lebih besar. Bagaimana KPK merespons putusan Presiden? Menurut KPK, secara formil, proses hukum terhadap Ira Puspadewi sudah diuji pra-peradilan. Sementara secara material, hakim juga sudah menjatuhkan putusannya. KPK menilai keputusan rehabilitasi dari Presiden bukanlah preseden buruk untuk pemberantasan korupsi. Bagi kami itu bukan merupakan presiden buruk karena ini berbeda ya. Tadi kami bisa sampaikan bahwa yang menjadi tugas kami itu adalah sudah selesai, baik secara formil, pembuktian secara formil maupun secara material. Nah, perlu dibedakan terhadap hasil terhadap putusan itu kemudian saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut. Meski demikian, tudingan kriminalisasi terlanjur mengemuka. Menurut praktisi hukum, kasus semacam ini bisa memengaruhi jalannya dunia usaha, khususnya BUMN. Memang jadi ada semacam dilema, loh kok begini keadaannya ya. Tapi kalau misalnya kasus seperti yang dihadapi oleh Ira itu tetap diproses, ya memang juga publik akan merasa, loh siapa yang akan mau bertanggung jawab dan mau menjadi direksi perusahaan BUMN kalau bisa dikriminalisasi misalnya. Jadi apa, dan kalau KPK sudah melihat bahwa tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, nah apakah layak kasus itu diteruskan atau tidak? Nah ini pertanyaannya menurut saya. Jadi kalau kita melihat ya kasus yang seperti ini, itu mesti betul-betul dilihat ya sebagai satu guidance, sebagai satu pedoman oleh pengusaha-pengusaha, oleh direksi untuk membuat satu keputusan dan tidak bisa dipidana. Nah, Presiden Prabowo mungkin melihat ini dan mendengar ini. Berkaca dari kasus Ira Puspadewi, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Ibnu Nugroho bilang, pembuat undang-undang perlu memperjelas makna korupsi agar tak bias di masyarakat. Perdebatan sekarang masyarakat melihatnya, nggak bisa diri sendiri nggak mendapatkan untung kegiatan korupsi. Padahal kalau kita bicara perkembangan keuntungan itu bisa keuntungan masa depan, bisa keuntungan besok, bisa keuntungan futura, bisa keuntungan orang lain. Lah, di sini tampaknya perumus undang-undang besok harus memastikan jika jangan sampai sebagai permasalahan ini menjadikan bias. Kalau perlu memang unsur keuntungan diri sendiri menjadi unsur primer, nah itu baru mungkin masyarakat bisa memahami. Tapi kalau ini tidak, makanya disinilah saya kira dalam hal ini ada dua benturan antara pemahaman konsep hukum dan konsep pemahaman masyarakat sebagai rasa keadilan. Loh, yang bersangkutan tidak batas untungan kok, kan gitu loh. Meski perintah rehabilitasi kepada 3 mantan direksi ASDP telah dikeluarkan Presiden, tetapi surat keputusannya belum diterima KPK. Walau bukan korupsi murni, kasus ASDP memberi pelajaran berharga bagi tata kelola BUMN. Integritas, niat baik, serta keberanian mengambil keputusan bisnis yang beresiko harus dijalankan penuh kehati-hatian. Sesaat lagi kembali dengan informasi dengan bencana bertubi-tubi melanda wilayah Sumatera. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana penanganannya, kita bahas saat lagi di Sapa Indonesia Malam.
Kita masuk ke menu pertama diskusi Sapa Indonesia malam kali ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk serius menangani bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno usai rapat koordinasi percepatan penanganan banjir dan longsor di kantor BNPB Jakarta hari ini. Pratikno menambahkan tak cuma tanggap darurat, Presiden juga memerintahkan penanganan pemulihan pasca bencana. Pak Presiden Prabowo sudah perintahkan kepada kami untuk serius menangani bencana untuk penanganan tanggap darurat ini. Dan di saat yang sama, di saat kita melakukan tanggap darurat, tapi di saat yang sama kita juga menyiapkan pasca daruratnya nanti untuk pemulihan masyarakat, karena ini kan infrastruktur harus juga segera pulih. Bahwa Kementerian Sosial juga aktif sekarang untuk menggerakkan mengirim logistik ke kebutuhan pengungsian yang menjadi klaster tanggung jawabnya Kemensos, yaitu pengungsian. Memang ini tadi kita bicarakan dengan BMKG, kalau situasinya cuaca semakin baik, maka kita banyak memanfaatkan bantuan melalui udara. Saudara, seorang bayi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara harus dievakuasi dalam kontainer saat bencana banjir bandang terjadi. Sementara satu keluarga yang terdiri dari 7 orang di Aceh Utara terjebak banjir hingga meminta bantuan evakuasi ke tim SAR dengan mengirimkan situasi mereka yang berlindung di loteng rumah. Satu keluarga terjebak di atas loteng saat rumahnya dihantam banjir bandang di Desa Paloh Raya, Aceh Utara. Keluarga yang terjebak di atas loteng merupakan seorang bayi, 4 perempuan, 1 lansia dan seorang laki-laki. Mereka berada di dalam loteng dan merekam kondisi banjir bandang tersebut. Melalui rekaman ini, mereka meminta bantuan pertolongan tim SAR agar segera dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Sebanyak 18 kecamatan terdampak banjir parah di Aceh Utara. Pemerintah Aceh Utara masih terus berupaya melakukan penanganan, terutama untuk proses evakuasi dan bantuan logistik. Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, seorang bayi dievakuasi menggunakan kontainer plastik saat banjir melanda. Penyelamatan bayi dilakukan di dalam kontainer plastik oleh warga dari atas atap rumah yang kebanjiran. Banjir yang terjadi di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah ini bahkan terus meninggi hingga air mencapai atap rumah. Tapanuli Tengah menjadi satu dari 11 kabupaten di Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir maupun longsor. Di Tapanuli Selatan, warga menceritakan saat banjir bandang menyapu permukiman pada Selasa kemarin. Ia menceritakan bagaimana mencekamnya situasi pada saat banjir bandang menerjang rumah mereka. Lantaran ia, suaminya dan anaknya yang masih bayi sempat terjebak sebelum akhirnya dievakuasi tim SAR. Apa bang, ini kan nggak naik lagi airnya, jadi kami tetap bertahan di situ di depan rumah kami di dekat jembatan itu. Nah, jadi rupanya tiba-tiba datang lagi airnya itu besar kali sama kayu-kayu besar juga. Jadi di sini juga udah besar, sebelah sana jadi cap itu bila kami nggak tahu lagi kami harus gimana. Jadi makanya lah di situ kami bisa bertahan sampai besar lagi airnya. Berarti ibu sempat terjebak bu ya dengan keadaan kami di situ. Sama adiknya ini ikut terjebak. Sama siapa aja kakak di situ waktu itu? Situasinya saat itu kak? Kami pasrah, kami berserah diri kepada Allah. Karena saat itu air itu udah di depan kami Bapak. Di depan kami, jadi kami nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini, semuanya udah nggak tahu lagi mau ngapain. Selain Juliana, terdapat 2.000 lebih pengungsi yang terbagi dalam 6 posko di wilayah Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang untuk sementara tinggal di pengungsian. Tim Liputan, Kompas TV. Muncul pertanyaan, mengapa bencana banjir dan longsor bisa melanda 3 wilayah sekaligus di Pulau Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh? Apa penyebabnya, lalu bagaimana memitigasinya agar tidak memakan banyak korban? Kami diskusikan ini bersama para narasumber, bergabung saat ini lewat sambungan daring Kepala BMKG periode 2017-2025 Dwi Korita Karnawati dan Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara Rianda Purba. Selamat malam semuanya, dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat malam.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Rianda dengan Tifal di sini, suara Tifal terdengar, Bang? Ya, terdengar dengan baik. Selamat malam. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami kali ini. Bu Dwi, saya mau konfirmasi ke Anda dulu. Awalnya kan disebutkan ini dipicu siklon tropis Koto dan ada bibit siklon 95B. Lalu kemarin BMKG sudah memberikan update terbaru bahwa ini berubah menjadi siklon tropis Senyar. Apakah siklon tropis semacam ini sering terjadi di wilayah kita atau justru ini baru kali pertama, Bu? Sebetulnya apa yang disampaikan BMKG tersebut adalah suatu fenomena yang makin sering terjadi. Memang kira-kira 10 tahun, 20 tahun yang lalu hal semacam itu tidak begitu sering. Tapi beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 10 tahun terakhir, kejadiannya semakin sering. Selalu diawali dulu dengan bibit siklon ya, atau bahkan lebih awal lagi low pressure area. BMKG terus memonitor, akhirnya berkembang menjadi bibit siklon, dan akhirnya menjadi siklon tropis. Dan itu terus dipantau BMKG karena bagian dari tugas BMKG, demikian. Dan itu mulai kelihatan polanya makin intens di momen kapan atau di tahun kapan ya Bu ya, sampai akhirnya yang kita lihat sekarang sampai 3 provinsi di Pulau Sumatera, pula di wilayah utara Sumatera, kejadian banjir bandang sampai longsor begini. Sebetulnya itu sejak 10 tahun terakhir lah paling tidak, itu semakin sering terjadi. Bahkan di tahun 2017, dalam waktu 1 minggu, kurang lebih 10 hari, 2 kali siklon terjadi hampir bersamaan berurut-urutan pada wilayah yang kurang lebih sama. Dan itu semakin terus berkembang ya, terutama di bulan November sampai Maret, April, kemudian nanti periode berikutnya saat matahari berada di belahan bumi utara itu nanti juga akan terjadi lagi, terulang lagi. Dan siklus ini akan berulang di wilayah yang sama atau mungkin bakal bergerak ke daerah lain, Bu? Jadi biasanya itu akan punah. Jadi ini siklon ini sudah berkembang menjadi siklon ya, dan bergerak ya. Biasanya kemudian kalau sudah memasuki zona lintang 10 derajat, itu akan memutar balik meninggalkan wilayah Indonesia. Dan akhirnya kehabisan energi dan punah. Namun sebelum energi itu habis, itu sudah memporak-porandakan wilayah-wilayah yang dilaluinya. Dan BMKG selalu memberikan informasi jalur lintasannya tuh lewat mana saja. Dan saya melihat juga sudah ada press conference dari BMKG menyebutkan dalam beberapa hari ini yang akan terdampak wilayah Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Barat. Itu berdasarkan lintasan siklon tadi. Termasuk Kepulauan Riau juga ya, dihitung dari kemarin konvers dalam 2-3 hari ke depan. Bentuk dampak dari siklon ini apa, Bu? Nah, dampaknya terutama kalau dampak langsung itu misalnya di lautan itu mengakibatkan gelombang tinggi, angin kencang ya, dan juga cuaca yang semakin ekstrim, bahkan sampai juga dampak itu ke darat. Ke daratan Sumatera Utara ya, di daratan di Pulau Sumatera, misalnya di Sumatera Utara, kemudian tadi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Aceh, itu diprediksi bahwa dapat memicu terjadinya bahaya hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor ya, angin kencang, kilat petir. Itu disampaikan oleh BMKG. Namun poin yang perlu saya sampaikan bahwa siklon tropis, hujan ekstrim yang diakibatkan itu adalah sebagai pemicu. Tanpa siklon tropis pun wilayah-wilayah yang disebutkan tadi itu sudah rawan. Alamnya itu karena proses tektonik, kondisi geologi membentuk pegunungan, bukit barisan, terbentuk patahan-patahan aktif, dan bukit itu terpotong-potong oleh patahan dan kekar-kekar. Jadi pegunungan itu adalah pegunungan yang rentan, rawan, memang berbakat untuk mengalami longsor. Tinggal menunggu pemicunya. Nah, hujan lebat ekstrim
itu adalah pemicu. Baik. Sehingga selama tidak ada pemicu, itu insya Allah tidak akan terjadi gerakan longsor tadi ataupun banjir bandang dan banjir. Demikian. Buat Walhi, Bang Rianda, Anda juga sependapat dengan pernyataan Bu Dwi bahwa sebetulnya yang menjadi faktor bukan semata karena cuaca saja, makanya terjadi bencana seperti yang di Sumatera Utara, bahkan catatannya sudah ada 4 kabupaten kota yang terdampak di sini. Lahan juga, Pak. Sorry Bu, saya kasih giliran ke Bang Rianda dulu ya. Oh ya, maaf. Ya. Bang Rianda silakan. Ya, terima kasih Bang. Nah, iya, untuk faktor cuaca itu menjadi salah satu pemicu. Nah, kemudian dilanjutkan dari wilayah topografi. Nah, topografi di wilayah sekitar Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, itu kan di bawah kaki dan berada di lereng-lereng sepanjang bukit barisan di wilayah 2 kabupaten tersebut yang kita sebutkan. Nah, semakin diperparah saat adanya cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir, tentunya karena perubahan tutupan lahan dan hutan di wilayah daerah aliran sungai dan perbukitan sepanjang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tengah, dan Utara. Dan itu terjadi sudah dalam kurun berapa tahun ke belakang ini, Bang? Nah, kalau kita analisis dalam beberapa tahun terakhir ya, contohnya misalnya kita cek dari di wilayah hulu Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, dalam 9 tahun terakhir itu 2000-an hektar hutan itu sudah rusak, Bang, sudah ditebang. Nah, faktornya ditebang itu ada yang secara legal karena ada pembangunan infrastruktur seperti PLTA Batang Toru, kemudian juga ada pertambangan emas di sana, dan kemudian ada juga aktivitas perkebunan kayu rakyat PT Toba Pelestari. Ini aktivitas industri ekstraktif tersebut juga memperparah dari hujan cuaca ekstrim turun, jadi air itu langsung turun ke wilayah hilir. Makanya kalau kita lihat di beberapa video, Bang, di Kecamatan Batang Toru, di Jembatan Trikora, itu ada, ini jembatannya, itu kan banyak gelondongan kayu besar-besar. Nah, ini kayu yang sudah sebagian besar itu sudah dipotong-potong. Kita cek dari citra satelit, itu di sepanjang, di atasnya sungai ini, tidak jauh, sekitar ada 13 km, itu dibangun dam ya, PLTA. Nah, di situ banyak penebangan-penebangan karena pembangunan infrastrukturnya dan kayunya itu banyak dibiarkan. Kita indikasikan besar salah satunya berasal dari aktivitas tersebut. Dengan melihat fenomena ini ada perubahan cuaca, kemudian ada pengalihan fungsi lahan dari kacamata Walhi juga ikut memberi sumbangsi di sini, maka kita harus punya kewaspadaan seperti apa lagi agar jangan sampai terulang lagi, bahkan jangan sampai memicu korban jiwa. Kita akan bahas ini usai jeda berikut. Melanjutkan diskusi, Bu Dwi. Koreksi kalau saya keliru, tapi tampaknya kalau melihat bencana semacam ini, satu momen jenis bencana sama terjadi di 3 provinsi di wilayah utara Sumatera. Berarti kan yang menjadi pertanyaan sekarang gimana caranya agar itu tidak terulang lagi dengan fenomena perubahan cuaca seperti yang sekarang, ada siklon tropis Senyar itu, kemudian ada area lahan yang ternyata beralih fungsi tapi tidak ada pembaruannya atau memperbaiki area resapan air itu. Kalau Anda sendiri sebagai sekaligus menjadi guru besar mitigasi bencana di UGM, Bu, langkah jangka pendek mitigasinya memungkinkan atau tidak? Atau justru ya kita berharap mitigasinya dalam waktu yang panjang nih? Terus terang saja sama Mas, jadi tadi saya katakan salah satu pemicunya itu alam, hujan. Tapi sesungguhnya pemicu yang non-alam yang semakin lebih sering terjadi itu adalah perubahan tata guna lahan, kerusakan lahan. Dan perubahan tata guna lahan inilah sebetulnya yang juga memicu terjadinya perubahan iklim itu sendiri. Jadi kayak lingkaran setan.
Jadi perubahan iklim, artinya cuaca ekstrim makin sering terjadi, itu kan dampak dari perubahan iklim. Kenapa terjadi perubahan iklim? Karena kandungan gas-gas rumah kaca di atmosfer kita itu semakin tinggi konsentrasinya. Dan hal itu membuat selubung rumah kaca dan menghambat energi matahari, radiasinya terhambat untuk dilepaskan ke angkasa. Jadi terjadi pemanasan global. Pertanyaannya, kenapa gas-gas rumah kaca itu semakin meningkat? Ya karena kerusakan dari lingkungan kita. Pemanfaatan energi fosil, kemudian kerusakan lahan itu kan mengurangi pohon-pohon hijau daun yang bisa menyerap gas rumah kaca. Jadi sebetulnya lingkaran setan. Jadi ada kaitannya dengan kerusakan lahan, kenaikan gas rumah kaca, terjadinya perubahan iklim, dan terjadinya ekstrim. Lalu apa cara mengatasinya? Pulihkan lingkungan itu. Pulihkan lingkungan itu agar mengendalikan laju kenaikan suhu, mengendalikan perubahan iklim, dan mengendalikan agar kondisi ekstrim itu semakin terkendali. Di level masyarakat, mereka bisa apa untuk mitigasinya, Bu? Misalnya penghijauan, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah itu juga berkontribusi meningkatkan kandungan gas rumah kaca juga. Seperti itu. Jadi sampah diolah kembali, seperti itu. Jadi mengurangi optimum mungkin konsentrasi gas rumah kaca yang ada di atmosfer kita. Karena kalau itu tidak kita kurangi, suhu akan semakin panas, semakin meningkat, dan itu memacu siklus hidrologi. Siklus hidrologi menjadi terpacu, pertumbuhan awan-awan hujan semakin menghebat, kondisi ekstrim akan semakin sering terjadi. Demikian. Bang Rianda, kalau Anda pribadi dari Walhi melihatnya, kalau mau buat mitigasi semacam ini, maka posisinya untuk pemangku kebijakan di daerah terutama, karena Anda sudah menyinggung dari Walhi masalah area resapan air yang minim, seyakin apa bahwa mitigasi akan bisa dilaksanakan jangka pendek biar tidak terulang kejadian seperti ini? Nah, yang pertama Bang, kalau dalam jangka pendek itu pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat itu bisa menghentikan aktivitas alih fungsi lahan tersebut, Bang. Nah, dengan misalnya tidak menerbitkan izin-izin baik itu perkebunan ataupun izin-izin hutan tanaman industri ataupun izin-izin objek investasi lainnya, karena di wilayah itu rimba terakhir Sumatera Utara yang punya kaya kandungan mineral, fungsi hidrologis, dan lain sebagainya. Masyarakat juga bergantung pada hasil hutan bukan kayunya. Nah, makanya itu yang pertama. Kemudian juga mengevaluasi perizinan-perizinan dari industri-industri ekstraktif yang di sana. Nah, beberapa industri itu memperluas areal-areal konsesinya. Itu harus dievaluasi. Nah, sebisa mungkin misalnya kita sudah menyampaikan beberapa posisi kita, selayaknya perusahaan-perusahaan hutan, baik itu tambang, hutan tanaman industri, hingga kemudian pembangunan infrastruktur yang menyalahi tidak sesuai dengan aturan, karena itu juga wilayah yang rentan gempa, Bang. Selain dia yang rentan banjir dan rawan longsor, tapi itu rentan gempa. Nah, itu sudah kita ingatkan sejak 7 tahun terakhir, agar pemerintah tidak melanjutkan pembangunan itu, tapi dilanjutkan juga. Inilah salah satu dampaknya yang kita tidak mau. Nah, kemudian bisa memformulasi dengan melalui kebijakan, Bang. Jadi menyusun kebijakan tata ruang di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional untuk wilayah kita sebutkannya ekosistem Harangan Tapanuli, Bang. Atau ekosistem Batang Toru. Itu diberikan fungsi perlindungan khusus untuk perlindungan lingkungan hidup gitu, Bang. Bakal panjang nggak nih urusannya kalau menurut Anda bisa mencegah agar jangan sampai bencana serupa terulang kembali di kemudian hari? Ya, bisa, Bang. Karena gini, Bang, dengan adanya kebijakan itu tentunya kan pemerintah kabupaten yang punya wewenang ke desa-desa itu turut juga membatasi baik itu investor ataupun warganya yang ingin membuka lahan, itu bisa dibatasi. Nah, tapi itu kalau tingkat kebijakan jangka panjangnya memang, Bang. Baik. Nah, tapi yang jelas bagaimana menghentikan perluasan industri ekstraktif di sana. Dan yang sudah ada itu perlu dievaluasi dan jika mungkin ditutup. Nah, atau dicabut izin-izinnya. Nah, kemudian jangka pendeknya gini, Bang. Kita kan sudah 10 tahun terakhir sudah
10 tahun terakhir ini Wali sangat intens itu bekerja bersama masyarakat di sana. Kita bareng kok Bang dengan desa-desa, turut di tingkat desa itu bagaimana sih menyusun RPJMDes yang berbasis lingkungan. Kita sama-sama memulihkan kawasan hutan gitu. Tapi itu inisiatif warga kok Bang. Oke. Jadi sebenarnya warga itu di sini sebagai korban. Nah, cukuplah misalnya warga jangan dijadikan korban agar bagaimana pemerintah juga bisa belajar dari sudah kami tangkap poin dari situ. Mengatur tata guna lahan agar lebih lestari ke depan. Ini pelajaran berharga untuk semuanya. Saya rasa bahwa masalah lingkungan juga masalah kita bersama. Jangan sampai bencana yang sama terulang lagi. Bahkan ya jangankan di daerah yang sama, di daerah lain pun harapannya juga tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Bu Dwi Korita Karnawati, terima kasih. Bang Rianda, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Kami akan mencermati lagi perkembangan terbaru penanganan pasca bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Bertemu kembali, korban banjir bandang di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat bertambah menjadi 4 orang. Semua korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke RS Bayangkara Padang. Tim SAR gabungan menemukan 4 korban terjangan air bah di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di beberapa kawasan. Polisi juga mengimbau warga yang merasa kehilangan sanak famili dapat mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk mempermudah proses identifikasi. Selain di Kecamatan Koto Tangah, hujan deras yang melanda Kota Padang dilaporkan turut menyebabkan banjir di Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Pauh. Tunggu keluarga dulu. Untuk membahas terkait dengan penanganan pasca bencana di Sumatera Barat, lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung bersama kami Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansarullah. Assalamualaikum Pak Mahyaldi dengan Tifal, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tifa. Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih bergabung bersama kami dalam diskusi malam hari ini. Saya mau konfirmasi Pak, terakhir kali yang kami pahami ada 13 kabupaten kota se-Sumatera Barat yang statusnya tanggap darurat bencana, itu betul Pak? Benar, Pak Tifa. Dan dari 13 itu daerah mana yang hitungannya masih terbilang cukup fatal kondisinya sekarang? Yang sangat parah itu Kota Padang, kemudian Padang Pariaman, Kabupaten Agam, itu yang paling berat. Dan daerah ini sudah dikunjungi, saya juga tadi di Agam. Dan kemudian juga di kabupaten kota lain, yaitu ada kerusakan-kerusakan yang ada. Area pertanian, kemudian juga ada rumah sekolah, dan kemudian juga ada jembatan, jalan, dan lain-lain. Dan untuk catatan korban jiwa, korban luka, dan jumlah pengungsi sejauh ini ada berapa banyak Pak? Ya, kalau korban jiwa, dengan adanya informasi terbaru tadi berarti sudah bertambah, ada belasan korban jiwa. Dan kemudian tadi saya di Agam, masih ada yang dalam pencarian, ada 5 orang yang dalam pencarian. Berarti berkemungkinan korban jiwa akan bertambah. Dan kemudian yang luka-luka, saya kira ini ratusan ya, yang luka karena memang tadi saya di Agam, kemudian juga di Kota Padang sendiri karena rumahnya terendam, kemudian di Padang Pariaman, ratusan yang luka. Alhamdulillah dalam hal ini kita sudah koordinasikan dengan puskesmas yang ada, rumah sakit yang ada, dalam rangka untuk memberikan pengobatan kepada warga kita yang terluka. Dan kemudian juga dari jenazah tentu kita otopsi di rumah sakit, seperti disampaikan tadi, dan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya itu bisa menuju rumah sakit di Bayangkara, dan kemudian juga jadi Agam itu ada di Padang Pariaman, dan kemudian juga ada rumah sakit yang lainnya. Untuk fasilitas umum ataupun juga akses jalan ini, bagian mana yang paling parah sampai akhirnya akses jalan terputus total dan aktivitas warga benar-benar terhambat sepenuhnya Pak? Pagi tadi itu masuk dan keluar Kota Padang itu dari 4 jalur, itu 3 jalur itu mengalami gangguan. Boleh katakan itu terhambat, yaitu Padang Solo, Padang Bukit Tinggi, Padang Panjang, kemudian Padang Malala. Dan alhamdulillah
dari Solo tadi sudah pulih, sudah bisa dilewati, dan sekarang ini Padang Panjang sedang pekerjaan. Dan kalau untuk Malala, ini memang ada yang terban, yang perlu penanganan agak serius. Dan tadi kita sudah tugaskan dari BPBD kerjasama dengan Dinas PUPR untuk segera mengantisipasi minimal nanti ada kendaraan roda 2 bisa lewat, sehingga juga akan bisa membantu. Dan mudah-mudahan untuk besok itu akan dipasang jembatan beli, sehingga kendaraan ringan itu akan bisa dilewati. Dan kita menargetkan tadi, kita harapkan menggunakan dana dari BTT kita, yang bisa digunakan, karena dana kita provinsi juga bisa digunakan. Oke, dan itu apakah menghambat juga proses pengiriman logistik ke beberapa daerah rawan, Pak? Untuk antar di dalam kabupaten sendiri memang ada juga kerusakan-kerusakan, seperti tadi di Paninggahan di Kabupaten Solo, kemudian juga di Kabupaten Padang Pariaman juga ada yang terputus, terban, dan tentu ini juga sedikit banyak juga akan mengganggu, ya. Dan terutama sekali tadi adalah dari dalam dan keluar kota Padang. Mudah-mudahan insya Allah dengan dukungan dari Balai Jalan, kemudian juga peralatan yang kita miliki, dan juga dukungan daripada pihak-pihak swasta, alhamdulillah kerjasama cukup baik, sehingga dalam waktu yang pendek bisa kita tanggulangi. Kami harap proses pengiriman bantuan tidak terhambat dan upaya dari Pemda juga masih tetap berjalan dengan kondisi yang terbilang cukup menantang seperti ini. Pak Gubernur, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami malam ini. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Standby. Sekarang kami ajak Anda kembali ke Sumatera Utara. Cuaca buruk di sana mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa wilayah. Salah satunya di Kabupaten Deli Serdang. Hujan yang turun tanpa henti dan luapan Sungai Dalu membuat banjir dengan tinggi mencapai 150 cm. Cuaca buruk yang turun di Sumatera Utara memicu banjir di banyak titik termasuk di Deli Serdang. Akses jalan menuju Bandara Internasional Kuala Namu digenangi air setinggi 25 hingga 30 cm. Di sejumlah titik di permukiman warga persisnya ketinggian air hingga 150 cm. Sebagian warga korban banjir mengungsi ke tempat aman, salah satunya masjid terdekat. Kita tinjau kondisi terbaru di jalan akses menuju Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara lewat laporan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan bersama juru kamera Feby James Gustam. Jona, bantu kami dapat gambaran saat ini. Wow, tampaknya masih ada genangan di situ, tapi sudahkah mulai surut kondisinya sekarang atau ada potensi untuk naik lagi di sana? Ya Tifa, kalau saya bisa gambarkan kondisi sekarang ini adalah hujan hari ketiga, jadi terkait dengan intensitas ini seperti inilah situasinya. Intensitasnya memang bisa dikatakan tidak terlalu padat tapi stabil. Jadi memang genangan ini imbas dari hujan ditambah lagi dengan adanya luapan sungai. Nah, posisi sekarang ini saya berada di Jalan Batang Kuis. Jadi inilah jalan akses dari Bandara Internasional Kuala Namu di arah belakang saya menuju Tanjung Morawa, dan dari Tanjung Morawa bisa melanjutkan akses ke Medan. Jadi terkait dengan adanya genangan ini, saya akan menggambarkan. Jadi kalau genangan yang bisa lihat di samping saya ini kira-kira selutut saya atau kurang lebih sekitar 25 cm. Nah, terkait dengan genangan ini memang sepanjang mungkin 3 km selama akses. Juru kamera saya Feby James akan menunjukkan kepada Anda terkait dengan situasi atau genangan. Jadi kalau gambar yang Tifal sekarang lihat, ada rumah di samping kanan rumahnya itu bahkan semakin dalam, bahkan mencapai setinggi dada orang dewasa dikarenakan permukaannya lebih turun ke bawah. Jadi memang adanya genangan ini ditambah lagi dengan arus yang kalau saya rasa ini semakin kuat dan juga air juga semakin tinggi. Ini perlu mendapatkan perhatian dari tidak hanya dari kabupaten tapi juga dari BPBD untuk bisa sebagai eskalasi supaya atau mungkin antisipasi untuk menghindari genangan atau ada. Jadi tadi sendiri saya sudah memperhatikan terkait dengan akses Kuala Namu. Tadi saya sudah mendarat di Kuala Namu sekitar pukul 15.40, dan akses dari Kuala Namu menuju ke arah Kota Medan, di mana saya sekarang berhenti di akses ini, memang terlihat sekali banyak sekali genangan air ya, atau mungkin seperti banjir gitu. Dan banjir ini memang cukup beragam.
ada yang setinggi sekitar 20 cm, 25 cm, bahkan ada juga yang mungkin sampai sekitar 30 cm. Jadi ini ada dua ruas jalan yang merupakan jalan akses, jadi yang bisa dipakai hanya akses yang jalan di sebelah kiri saya. Nah, kalau Tifa lihat sekarang ini ada anak-anak yang menyeberang, dan kalau kita lihat ini tingginya kurang lebih sekitar antara 20-25 cm. Seperti inilah situasi real yang sekarang saya rasakan khususnya di jalan akses. Jadi memang untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 4 yang akan menuju ke Bandara Kuala Namu memang harus berangkat lebih awal dikarenakan memang jalannya hanya dipakai hanya satu ruas saja, dan ini dipakai untuk 2 kendaraan. Jadi memang ini perlu menjadi atensi khususnya bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan juga mungkin wilayah setempat untuk bisa memperhatikan dikarenakan inilah akses menuju ke arah Bandara Kuala Namu. Jadi untuk kepadatan atau mungkin untuk kendaraan yang ada, jadi kalau kita lihat banyak sekali kendaraan yang diparkir khususnya dari warga kampung yang mereka parkir di masjid dikarenakan memang daerahnya lebih tinggi. Tifa. Tapi kalau kemudian akses jalannya terhambat, apakah aktivitas penerbangan juga terhambat? Singkat saja, Jona. Ya, untuk aktivitas di Kuala Namu masih berjalan lancar, tapi saya tadi mendengar banyak sekali yang delay dikarenakan mungkin rumahnya yang ada di daerah Medan tergenang banjir dan sebagainya. Jadi memang perlu berangkat lebih awal untuk bisa mengantisipasi kalau memang akan berangkat dari Bandara Internasional Kuala Namu khususnya yang berangkat dari Medan sendiri. Tifal. Perlu diantisipasi soal ini. Jona Hamonangan dan Febri James Gustam, terima kasih sudah melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi terhadap ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi. Apa implikasi rehabilitasi ini bagi peradilan kita? Audrey Chandra punya diskusinya. Usai jeda berikut. Saudara, Presiden Prabowo Subianto kembali menggunakan hak istimewanya sebagai pemimpin negara setelah pernah memberikan abolisi pada terpidana kasus korupsi. Prabowo kini mengeluarkan perintah rehabilitasi untuk Direktur Utama atau mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dan 2 koleganya dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara atau PT JN. Akuisisi disebut merugikan keuangan negara 1,2 triliun rupiah. Tapi usai sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Ira menyebut ia tidak menerima aliran dana sepeser pun. Kami menghormati seluruh proses hukumnya. Kemudian yang kedua, kami terima kasih atas doa dan dukungan para sahabat. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini, kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Saudara, usai diumumkannya rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dan 2 rekannya, kini kinerja KPK dan Pengadilan Tipikor dalam memproses kasus korupsi PT ASDP pun dipertanyakan. Kita bahas lebih lengkap bersama Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang juga merupakan seorang hakim, Profesor Binsar Gultom. Selamat malam Pak Binsar. Selamat malam. Dan ada juga pakar hukum pidana Prof. Jamin Ginting. Selamat malam, Mas Jamin. Selamat malam, Mbak Dri. Saya mau tanya dulu ke Prof. Binsar nih. Prof. Binsar, apa sih pandangannya terkait dengan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi? Apa ini untuk memberikan keadilan atau justru membuat tanda tanya nih kasus korupsi yang ditangani? Ya, terima kasih Mbak. Ini tanpa mengurangi rasa hormatku kepada khususnya kepada pemerintah ya dan presiden. Hak prerogatif itu memang ada di tangan presiden sesuai pasal 14 Undang-Undang Dasar 45.
Tetapi bukan berarti hak-hak tersebut seperti abolisi, amnesti, rehabilitasi itu tanpa dasar. Kenapa bisa dibilang begitu? Iya, karena begini, kaitannya dengan yang disampaikan belum putus. Ya, itu kasus yang sedang hangat sekarang dibicarakan, ya. Artinya masih proses banding. Saya tidak tahu apakah ini sudah banding ke pengadilan tinggi atau belum. Tapi selama belum ingkrah putusan itu, janganlah kiranya ada bentuk-bentuk intervensi kepada lembaga yudikatif. Ini kan ada asas trias politika yang memiliki kewenangan masing-masing. Saling koordinasi boleh-boleh saja, akan tetapi tidak boleh saling mengintervensi. Jadi kalau ini misalnya sudah ingkrah, silakan dilakukan rehabilitasi. Perlu diketahui, ini kasus korupsi. Rehabilitasi itu kayaknya sepertinya kurang tepat ya. Jadi Pak Binsar, disampaikan kepada kasus korupsi. Mungkin kalau narkoba sebagai pengguna bisa saja terjadi. Jadi yang dikritisi atau dipertanyakan Pak Binsar adalah waktunya begitu. Yang setelah vonis masih ada 7 hari untuk waktu berpikir-pikir, tapi kemudian tiba-tiba ada pemberian rehabilitasi. Sudah ada. Jadi kurang tepat. Ya. Nah, jadi ini menjadi presiden buruk di dalam penegakan hukum. Apa yang dilihatnya kalau gitu? Kalau ini sudah ingkrah seperti yang saya katakan tadi, mau berapa tahun pun dihukum oleh hakim, silahkan itu sudah menjadi domain atau ranah daripada eksekutif. Mungkin kalau ada berbagai tekanan, kan kasus ini kan berbagai tekanan atau dukungan di media sosial bahwa kasus Bu Ira ini tidak sepantasnya ditetapkan sebagai tersangka. Tetap tidak bisa. Kalau karena ada tekanan dari berbagai netizen misalnya, pengaruh-pengaruh dari luar, itu tidak boleh dijadikan pegangan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Hampir sama waktu saya mengadili kasus kopi maut bersianida dulu. Kalau saya terpengaruh dengan banyaknya netizen, dengan pendapat-pendapat di luar sana, mungkin kami akan membebaskan kasus itu. Dan kesempatan untuk membebaskan boleh saja. Akan tetapi dalam naluri seorang hakim muncul satu keyakinan bahwa dia pelakunya, dan sampai 3 kali dilakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tetap ditolak oleh Mahkamah Agung, kan begitu. Nah, jadi kembali kepada rehabilitasi ini. Saya tidak kurang sependapat lebih awal dikeluarkan ini. Kalau dari Bang Jamin sendiri setuju nggak Bang kalau misalnya tadi Pak Gultom bilang karena timingnya belum tepat? Ya, gini, kita harus bedakan kedudukan seorang kepala negara sebagai pemimpin bangsa yang cukup besar, melihat situasi dan keadaan negara seperti apa, maka diberikanlah dia hak prerogatif itu. Beda dengan seorang hakim. Hakim memang harus tegak lurus karena dia kepentingannya hanya terkait dengan kasus yang dia tangani. Makanya dengan kedudukan seorang Pak Prabowo, dia saya kira mempunyai hikmat yang luar biasa. Kenapa saya bilang hikmat luar biasa? Karena dia melihat ada kepentingan bangsa yang lebih besar. Anda bayangkan Audrey, ini perusahaan BUMN yang memberikan keuntungan kepada negara dan memfasilitasi 3T tadi, terluar, terpencil, dan terdalam. Itu arti termiskin. Ini artinya apa? Tidak ada diuntungkan orang ini. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini dan semua CEO BUMN yang mempunyai itikat baik tidak diuntungkan dan terpenuhinya sarana dan prasarana terjalin, dipidana. Saya kira BUMN manapun tidak akan mau melakukan yang namanya corporate action. Meskipun dalam penilaian hakim berpendapat kenapa menjatuhkan vonis meski vonisnya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, karena meskipun tidak mengambil keuntungan sepeser pun Bang Jamin, di situ disebutkan bahwa adanya kelalaian dan ketidakhati-hatian. Nah, jadi begini, di dalam corporate action itu ada yang namanya business judgment rule.
ada kriterianya. Pertama, business judgment rule itu satu, dia melakukan itu dengan suatu kehati-hatian, visibilitas yang cukup mendalam, tidak menguntungkan dirinya dan pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Ibu Ira ini melakukan itu semua. Yang dimaksud dengan kelalaian mengakibatkan kerugian itu kelalaian corporate action, bukan kelalaian dalam arti memiliki niat jahat untuk membuat jadi rugi atau membuat jadi lalai. Nah, ini yang tidak disadari. Jadi corporate action manapun bisa saja rugi dan negara bisa rugi kalau dia BUMN. Tetapi kerugian yang bukan didasarkan kepada niat jahat itu bukan pidana dan tidak bisa dipidana. Anda bayangkan, Andre, kalau sampai semua BUMN ini ada kerugian dan itu dianggap kerugian negara, maka mereka tidak bisa melakukan corporate action apapun begitu untuk melakukan persaingan dengan pihak swasta. Jadi artinya pemberian hak rehabilitasi dari Presiden Prabowo ini kepada para tersangka yang sesaat lagi akan dibebaskan begitu ya, direhabilitasi, pemulihan, ini artinya adalah sejalan. Artinya ada yang mereka tidak mengambil keuntungan sepeser pun, satu sisi juga ada tekanan dari publik. Iya, kalau Ibu Ira ini pertama, sebenarnya kalau BUMN itu CEO-nya bisa kita pidana tipikor dengan dua syaratnya. Pertama, kalau dia mendapatkan keuntungan, namanya illicit enrichment, mendapatkan suatu kenikmatan kekayaan tidak sah, itu boleh. Yang kedua, dia melakukan pemerasan, memeras orang, ya, itu ada pasalnya. Jadi dua hal itu yang harus diperhatikan. Kalau di luar itu enggak masalah. Negara manapun di dunia ini enggak ada terkait dengan tipikor BUMN seperti itu. Saya menggelitik, mohon izin Pak, menggelitik dengan tidak ada. Pak Binsar, gimana Pak Binsar? Disebut tadi tidak ada keuntungan secara pribadi. Ya, tidak ada sepeser pun yang diambil katanya. Nah, ini yang salah penafsiran. Ini kita lihat dulu surat dakwaan jaksa. Dan ada sampai dissenting opinion. Saya sebenarnya tidak terlalu jauh mencampuri, tetapi yang saya baca dalam pertimbangan itu ya, dakwaan masuk kepada pasal 3 ya, Undang-Undang Tipikor. Dan yang menjadi dipersoalkan di sana adalah apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang ada padanya, dan kemudian merugikan orang lain atau diri sendiri atau termasuk korporasi. Kalau di pasal 3 ini memang kena banget dia. Mengapa saya katakan kenanya di mana? Kenanya, makanya mau saya jelasin. Usai jeda ya Bapak-Bapak ya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Nanti dulu Bapak-Bapak tetap bersama kami. Ini. Jadi sebenarnya pemberian pengampunan yang cukup sering diberikan oleh Presiden Pak Binsar, menurut Anda ini kemudian juga membingungkan nggak dengan kasus-kasus korupsi yang ada nanti dengan penanganan kasus, jangan-jangan nanti diberikan pengampunan di tengah jalan? Ya, udah bisa. Sudah. Udah bisa cerita. Baik, kembali pertanyaan yang pertama tadi saya tanggung menjawabnya ya, yang di pasal 3 ini. Jadi jangan salah paham dulu pemirsa, kalau tidak ada keuntungan masuk kepada pribadi, lalu orang itu tidak bersalah. Ini persoalannya ada enggak kerugian negara? Ada. Ya, yang diuntungkan katakan orang lain atau suatu korporasi. Hampir 1,1 triliun 200 sekian. Ya, dirugikan uang negara. Ya, triliun. Nah, jadi karena ada kerugian negara di sana, makanya dihukum 4,5 tahun. Lebih rendah dari tuntutan. Tapi ada dissenting opinion memang. Salah satu mengatakan itu terletak persoalannya di penyalahgunaan kewenangan dan peranan yang dilakukan oleh si terdakwa ini, apakah menyalahgunakan jabatan kewenangan. Nah, menurut hukum bisnis seperti yang dibilang abang tadi, itu memang dia tidak terbukti melakukan perbuatan, tetapi masuk kepada
perdata jadinya. Artinya bukan tidak pidana lah. Tidak pidana korupsi. Maaf begini, dulu Bang. Ini karena waktunya kepepet. Nah, akhirnya yang dissenting ini menyatakan onslah. Oke. Jadi poinnya apa nih, Pak? Ya, tapi karena ini suara terbanyak, ya menyatakan dia tetap terbukti 4 tahun, 6 bulan itu, ya tetaplah terbukti si terdakwa itu melakukan kejahatan tetap pidana. Terbukti ya. Tetap terbukti. Jadi begini, kalau KPK ini selalu berpandangannya kalau ada kerugian negara adalah tipikor. Enggak begitu. Tidak semua ada kerugian negara adalah tindak pidana korupsi. Karena apa? Coba lihat di pasal 14 Undang-Undang Tipikor di situ. Di pasal 14 Undang-Undang Tipikor mengatakan kalau tindak undang-undang lain tidak menyebutkan sebagai tindak pidana korupsi, maka yang berlaku adalah ketentuan undang-undang itu, bukan tipikor. Jadi contohnya undang-undang tentang nirlaba pertambangan, kalau di situ menyatakan ada tindak pidana bukan tipikor, nggak bisa KPK langsung melakukan investigasi terhadap tindak pidana di bidang minerba. Maksudnya KPK-nya yang salah ini? Ya, artinya KPK harus benar-benar yakin kalau tindak pidana korupsi itu sudah tidak diatur dalam undang-undang lain, maka pakailah undang-undang itu. Buat apa contohnya ada undang-undang minerba, ada pidananya, tapi nggak dipakai karena ada kerugian negara, pakai tipikor. Padahal undang-undang minerba bisa mengakibatkan kerugian negara, bisa. Nah sekarang kita BUMN, sekarang ada undang-undang BUMN pembaruan nomor 1 tahun 2025 kemarin. Sudah dikatakan dengan jelas di BUMN itu, CEO ataupun direksi BUMN adalah karyawan BUMN, bukan penyelenggara negara. Terus kerugian BUMN adalah kerugian negara, bukan kerugian negara. Itu saja nggak dipatuhi sampai sekarang begitu. Jadi kalau kita ingin membangun suatu bangsa dengan suatu BUMN yang besar, maka harusnya BUMN ini diberikan kesempatan untuk berkompetisi. Kalau berkompetisi ada kerugian, wajar, nggak apa-apa, asalkan tidak menguntungkan pribadi maksudnya. Tapi ini perlu dicatat, dakwaan jaksa menjadi fokus dasar hakim memutus perkara. Ini kan tidak ada undang-undang yang lain selain daripada pasal 3 yang dibuktikan gitu loh. Pasal 3 itu hanya terkait ada penyalahgunaan kewenangan dia yang menguntungkan diri atau orang lain, tetapi itu bukan ada perbuatan jahatnya, niat jahatnya dari awal sudah diketahui. Kalau gitu Bapak-bapak gini, karena waktunya sangat terbatas, pertanyaannya adalah gimana ke depan terhadap penanganan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK nih? Karena kan jangan-jangan ada yang berpikir juga bahwa ya itu tadi pemberian pengampunan terkesan gampang sekali, padahal pengerjaan untuk pendalaman kasus-kasus ini juga tidak main-main. Saya mau mengatakan Pak Prabowo ini, Presiden Prabowo ini adalah orang yang tepat pada masa waktu yang tepat untuk memberikan keputusan yang tepat. Kenapa? Kalau dibiarkan begini, lama-kelamaan orang nggak berani berbisnis. Jadi Pak Prabowo memberikan rehabilitasi ini menunjukkan apa? Prabowo menunjukkan sikapnya supaya BUMN ini terlindungi dari orang-orang yang mau merusak rehabilitasi BUMN. itu tidak boleh sebebasnya diberikan. Tetapi ini masih ranah pengadilan. Mestinya di sini KPK harus banding apapun ceritanya. Tapi KPK sudah menghormati karena ini merupakan soal dia menghormati atau tidak memang hak subjektif. Tetapi di sini jangan sampai ada karena pengaruh politik. Kalau sudah berbicara hukum menurut saya, panglima hukumnya sama sekali itu hukum, bukan politik. Sudah kita tangkap. Justru jadi saya menghargai sekali, menghargai sekali Presiden Prabowo memiliki membuat stabilitas supaya aman. Betul. Baik, ingat kita tangkap. si Hasto Kristianto dulu. Sudah kita bukankah tangkap. tidak terbukti dia? Tetapi diamnestikan. Yang seharusnya itu biarkan banding dulu. Langsung tiba-tiba sudah Kepala diambil negara memberikan stabilitas kepada supaya kalau sudah begitu modelnya berarti nanti semua hakim di dalam memutus perkara sudah jadi hati-hati, termasuk penuntutan pun nanti sudah jadi hati-hati. Baik, kalau gitu sudah kita tangkap pesannya. Tetapi pesan saya, tolong kalau rehabilitasi itu waktunya jangan terlalu cepat, belum apa-apa sudah terjadi kesan intervensi. Sudah kita tangkap, terima kasih Pak Binsar. Jadi karena itulah mungkin pengaruhnya kepada aparat-aparat penegak hukum lain seperti KPK
ngapain untuk banding capek-capek lagi. gitu ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih juga Bang Jamin. Kasih. Pemirsa, terima kasih sekali lagi. Selamat malam Terima Bapak-Bapak kasih. semuanya. Usai jeda tetap bersama kami. Kebakaran besar apartemen di Hong Kong, 2 warga negara Indonesia dilaporkan tewas dalam insiden ini. Kebakaran besar melanda kompleks permukiman apartemen di Hong Kong. 2 warga negara Indonesia dilaporkan tewas dalam insiden ini. Kebakaran terjadi di Wang Fuk Court, sebuah kawasan perumahan di Tai Po, Hong Kong, Rabu sore. Pejabat setempat mengungkap api bermula dari perancah luar salah satu bangunan. Kebakaran menyebar ke gedung-gedung di dekatnya. Kemungkinan besar disebabkan kondisi angin. Sebanyak 44 orang dilaporkan tewas termasuk 2 WNI. Selain korban tewas, 2 WNI lain juga terluka. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah